on Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are two levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. But two levels of leadership are gone. Most people have never even heard about the leaders that they're talking about. So it's obviously been very, very powerful, very effective. Langit Timur Tengah masih membara. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya menyebut operasi militer terhadap Iran berjalan tuntas dan lebih cepat dari perkiraan, kini dipertanyakan. Di lapangan, eskalasi justru terus berlangsung dengan serangan dan ancaman balasan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dari Teheran, pemerintah Iran justru memberikan pesan yang sangat berbeda. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa perang masih terus berjalan dan Iran tidak akan mundur menghadapi tekanan Amerika Serikat maupun Israel. Iran bahkan menyampaikan pesan yang lebih tegas melalui juru bicaranya Fatemeh Mohajerani. Mereka menyatakan, kami tidak memulai perang ini, tetapi kami yang akan mengakhirinya. Pernyataan ini menegaskan bahwa Teheran mampu menentukan sendiri kapan konflik itu berakhir. ما که آغازگر جنگ نبودیم که ما که نخواستیم جنگ بکنیم ما برای بار دوم در میانه مذاکره بودیم خودشون هم گفتن خوب داره همه چیز پیش میره و روز در واقع پنجشنبه‌ای که مذاکرات بود. Sosok yang kini menjadi pusat perhatian adalah Mujtaba Khamenei. Pada 8 Maret 2026, Majelis Pakar Iran secara resmi menunjuknya sebagai pemimpin tertinggi baru menggantikan ayahnya Ali Khamenei yang wafat di tengah situasi perang. Pada usia 56 tahun, Mujtaba dikenal sebagai figur berpengaruh di lingkaran elit politik dan keamanan Iran dengan kedekatan kuat terhadap kelompok garis keras dan struktur militer ideologis negara. Penunjukan Mujtaba Khamenei tidak hanya memicu dinamika di dalam Iran, tetapi juga langsung mendapatkan penolakan keras dari Washington. Presiden Donald Trump menilai kepemimpinan baru Iran justru akan memperpanjang konflik. Do you have to take him out? Does he have a target on his back? You mean the new supreme leader? You mean the son? How can there be an Iran with Well, another I don't Ayatollah? want to say that, but I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. Iran pun menaikkan tensi konflik ke level ekonomi global. Setelah serangan Israel menghancurkan kilang minyak utama di Teheran, pejabat Iran memperingatkan bahwa serangan ini bisa mengguncang pasar energi dunia. Harga minyak mentah bahkan disebut berpotensi melonjak hingga $200 Amerika per barel jika mereka masih menyerang fasilitas minyak Iran. که نخواهید توانست قیمت نفت و انرژی را با تنفس مصنوعی پایین بیاورید که با گسترش جنگ در منطقه اعلام کردیم منتظر بشکه‌ای $200 باشید چون قیمت نفت تابع امنیت در منطقه است. Sementara itu, di Washington, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri perang tidak akan diambil sendirian. Ia menyatakan langkah strategis berikutnya akan diputuskan bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini menunjukkan betapa eratnya koordinasi militer dan politik kedua negara dalam konflik ini. Dampak perang juga dirasakan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bergerak cepat melakukan langkah perlindungan warga negara. Gelombang pertama evakuasi telah dilakukan dengan 22 WNI berhasil keluar dari Iran dan sudah kembali ke tanah air pada Selasa 10 Maret lalu. Di luar Iran, jumlah WNI di kawasan Timur Tengah sangat besar. Lebih dari 361 ribu berada di Arab Saudi. Puluhan ribu di Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, dan Oman. Ribuan lainnya berada di Bahrain, Kuwait, Yordania, Irak, Suriah, hingga Libanon yang tidak jauh dari zona konflik. Bagi Indonesia, perang ini bukan hanya soal geopolitik jauh di Timur Tengah. Ratusan ribu warga negara Indonesia berada di kawasan tersebut. Sementara dampak ekonomi global bisa menjalar hingga ke dalam negeri. Inilah kontroversi selengkapnya. Iran menolak takluk. Bersama saya, Zilvia Iskandar.
Dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Walaupun kita berada secara geografis jauh dari tempat itu, tapi bumi kita sudah menjadi sesungguhnya kecil. Apa yang terjadi di satu kawasan akan mempengaruhi kawasan-kawasan lain. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Bangsa kita, negara kita berada dalam jalur yang sudah benar. Kita berada di jalur tidak memihak. Kita selalu berada di jalur bebas aktif, non-blok. Kita menghormati semua bangsa, menghormati semua agama, menghormati semua ras, menghormati semua kelompok etnis. Pemirsa, sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari. Mas Kodari, selamat malam. Selamat malam, Zilvia. Terima kasih sudah hadir, Mas Kodari. Sama-sama. Kemudian juga ada Menteri Luar Negeri periode 2001 hingga 2009, ada Pak Hasan Wirayuda. Pak Hasan, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Dan juga ada tokoh perdamaian Indonesia, ada Mbak Yeni Wahid. Selamat malam, Mbak Yeni. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Baik, saya akan langsung mulai dulu dari Mas Kodari. Kita sudah melihat pada hari Selasa lalu ada puluhan WNI yang sudah dipulangkan dari Iran ke Indonesia. Setelah itu, Mas Kodari, apalagi langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk merespons ketegangan yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Ya, pertama tentunya Iran hanya salah satu negara ya yang kita antisipasi. Tadi sudah ditampilkan di Metro TV bagaimana ada banyak warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai negara, yang totalnya itu lebih dari 500.000. Tentu terus dipantau. Yang kedua tentu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti umroh dan sebentar lagi haji. Betul. Tentu ini harus diperhitungkan dengan sangat-sangat baik dan dibuat beberapa skenario tergantung perkembangan yang ke depan. Kemudian yang ketiga tentunya Indonesia juga ingin berperan aktif dalam proses perdamaian dunia dan itu sudah diawali oleh Pak Prabowo dengan menawarkan opsi sebagai mediator. Dan alhamdulillah mendapatkan dukungan dan komunikasi yang baik dari berbagai pemimpin dunia. Memang posisi Pak Prabowo pada hari ini modal sosialnya sangat tinggi karena beliau berteman baik dengan hampir semua tokoh-tokoh penting dunia, berhubungan baik dengan Donald Trump, dengan Putin, dengan Xi Jinping, dan posisi Indonesia dalam konflik kali ini memang boleh dibilang unik ya karena kita juga negara Muslim yang terbesar, kemudian ketua Developing Aid. Dan kombinasi antara personality Pak Prabowo yang begitu kuat dengan posisi Indonesia sebagai negara oki, negara Muslim, kemudian ketua Developing Aid itu membuat kita pada posisi yang mungkin bagi sebagian orang itu underestimate, tetapi sebetulnya optimis. Pak Prabowo bercerita kepada kami bahwa pimpinan dari Pakistan menelpon beliau dan mengatakan, Pak Prabowo kalau ke Iran saya ikut ya, kira-kira begitu, bareng. Nah, terus yang terakhir barangkali adalah bagaimana kemudian kita mengantisipasi dampak-dampak dari perang di Timur Tengah ini, termasuk eskalasi yang mungkin terjadi ke depan, dan dalam hubungannya dengan situasi kondisi ekonomi, kondisi keamanan, kondisi kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kita sudah tentunya melihat dari tetangga-tetangga kita sudah mulai banyak yang melakukan adaptasi, misalnya seperti Filipina yang sudah melakukan penyesuaian. Belum WFH, tapi masih 4 hari kerja. 4 hari kerja. Turun. 3 hari yang di sudah rumah. WFH itu Pakistan. Jadi kita melihat ya beberapa hari yang lalu di Hambalang saya berdiskusi dengan Presiden, dengan beberapa rekan-rekan yang lain di kabinet, ya Pak ini Filipina sudah melakukan adaptasi. Jadi bukan mustahil ke depan kita menghadapi krisis ini dengan sebuah katakanlah normal baru begitu. Normal barunya apa, bagaimana, tentu ini yang harus dirumuskan. Dan Pak Presiden sangat-sangat visioner, beliau sudah mengantisipasi sebagian permasalahan ini dari lama, karena itu kita punya program ketahanan pangan, ketahanan energi, diversifikasi energi,
Tetapi tentu dengan realita pada hari ini, kita harus melakukan identifikasi terhadap adaptasi-adaptasi yang lain. Ya. Dan semua itu ongoing Oke. proses pada hari ini. Oke, di depan layar kita sudah menyaksikan banyak sekali pernyataan-pernyataan dari pemerintah soal apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menghadapi ketegangan terbaru di Timur Tengah. Tapi saya yakin di belakang layar itu ada banyak sekali yang sudah dikerjakan, skenario-skenario yang sudah disiapkan, Mas Kodari. Adakah yang sudah bisa dibagikan kepada kami semua di sini? Apa sebetulnya langkah-langkah mitigasi yang sudah diambil ABC? Ya, alhamdulillah karena dari awal Presiden Prabowo bahkan misalnya tahun 2025 ya ketika ketemu dengan beberapa pemimpin redaksi sudah mengatakan bukan mustahil Amerika menyerang Iran. Dan beliau juga sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari bahwa kita harus bersiap-siap dengan sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Dan kedaulatan bangsa Indonesia itu tentunya yang tidak bisa ditawar itu ya dan harus disiapkan adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Karena itu semenjak dari awal Presiden memimpin, fokus beliau adalah untuk bisa swasembada pangan. Dan pada hari ini ya kita dengan bangga alhamdulillah ya bahwa beras kita produksinya 34 juta, kebutuhan 31 juta kita sudah memenuhi swasembada. Kemudian tentunya jagung, kemudian ikan, ayam kita juga sudah mandiri. Dan ini terus akan diperkuat. Tentu PR yang terbesar adalah soal energi dan mudah-mudahan ya sekali lagi kita beruntung karena kita negara yang punya sumber energi terbarukan tentu dengan perkembangan teknologi, ada biofuel, biodiesel dari sawit, kemudian bioetanol dari singkong, dari tebu. Nah, kita bisa perkirakan bahwa ke depan akan ada kalkulasi serta perencanaan-perencanaan terkait dengan bagaimana ya ketahanan energi itu bisa kita optimalkan, termasuk juga yang sudah akan direalisasikan dan sedang diproses itu adalah sumber daya energi dari surya. Kita akan bangun 100 gigawatt ya pembangkit listrik dari tenaga surya. Kita fokus ke sana. Kemudian juga untuk LPG misalnya kita sudah melakukan transformasi mungkin secepatnya ya untuk dari batu bara dilakukan gasifikasi. Itu antara lain beberapa yang dan sudah dikerjakan. Oke, dan intinya pokoknya kita tidak berdiam diri. Sudah ada langkah-langkah yang sudah kita ambil bahkan sejak tahun lalu karena memang perang itu sudah sempat terjadi selama kurang lebih 12 hari di pertengahan tahun 2025. Dan sekali ini terjadi lagi, Pak Hasan. Pertanyaan saya adalah setelah kurang lebih sudah 13 hari sejak Amerika Serikat Israel menyerang Iran. Dan kemarin sebetulnya sudah ada klaim-klaim kemenangan yang disampaikan oleh Amerika Serikat. Pertanyaan saya adalah apakah sebetulnya klaim-klaim kemenangan itu adalah sinyal bahwa perang ini akan segera berakhir? Entah itu kemenangannya di Amerika atau entah itu kemenangannya di Iran. Sukar untuk kita percaya retorika perang. Klaim bahwa akan menang itu bagian dari cywar. Dan kita tidak bisa memastikan apa yang diklaim itu yang sesungguhnya. Tetapi juga memang tidak ada yang mampu meramal kapan perang akan berakhir. Walaupun tanda-tanda untuk kedua pihak saling mendekat ke arah pengakhiran perang juga ada. Diberitakan luas misalnya utusan khusus Presiden Trump, Steve Witkoff. Yes. Diberitakan bahwa telah mencoba melakukan pendekatan dan ada reaksi dari Iran bahwa kalau itu perang diakhiri maka ada berbagai hal yang Iran syarat yang harus dipenuhi. Dengan kata lain bahwa belum tentu dengan itu sudah mendekatkan, tapi pembicaraan di belakang layar bisa jadi mungkin ada gitu. Itu sesungguhnya positif. Tapi berita hari ini di Dewan Keamanan baru disahkan resolusi yang diajukan oleh Bahrain yang isinya mengutuk serangan Iran terhadap negara-negara Teluk. Itu bisa mempertajam dari posisi Iran yang selama ini menjadi korban, dia sekarang yang dikondem, yang dikutuk oleh resolusi Dewan Keamanan. Pada pihak lain, resolusi yang meminta agar para pihak yang berperang menghentikan perang mereka itu diveto oleh Amerika Serikat. Dan itu didukung oleh resolusi yang kedua ini didukung oleh Rusia dan China.
ya menarik juga kenapa China tidak juga memveto resolusi yang mengkondem Iran. Itu pertanyaan lain ya. Tetapi itu bisa menambah semangat bagi Iran untuk ya kalaupun Anda mengkondem saya tidak akan menyerah begitu saja. Makanya ungkapan sore ini yang kita baca di media internasional, BBC misalnya, bahwa pemimpin baru Muhtajab Khomeini mengatakan kami akan menutup Selat Hormuz. Jadi itu kan suara perang, suara eskalasi perang. Dan memang kalaupun Iran selama ini menyerang negara-negara Teluk, kan sebetulnya sasaran utamanya adalah pangkalan-pangkalan militer Amerika di Qatar, di Kuwait, di Bahrain. Bahwa serangan itu mungkin juga sengaja untuk nakut-nakuti negara lain, tapi kan tidak serangan yang mematikan. Walaupun serangan ada target yang strategis kalau mau dilakukan oleh Iran terhadap negara-negara itu, misalnya sumber-sumber minyak, baik instalasi pemboran minyak ataupun bunker-bunker penyimpanan minyak, itu kan tidak dilakukan serangan itu. Tapi ada lagi yang lebih strategis, yaitu pabrik-pabrik desalinasi air yang ketergantungan negara-negara Teluk itu sangat besar, antara 80-90% seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar dan Emirat lebih rendah antara 60-80. Tapi kalau itu dibayangkan diserang terus menerus, ya sekali aja serang, dilumpuhkan beberapa instalasi desalinasi, orang Arab tidak minum, ya kan? Dan tidak ada tanker mengangkut air dari negara lain gitu. Kalau instalasi minyaknya diserang, dia nggak terima dolar untuk penjualan, tapi dari simpanannya masih banyak untuk bertahan berapa tahun. Gitu. Jadi per hari ini Pak Hasan melihatnya sebetulnya yang lebih mendominasi, yang lebih menang lah itu. Sekarang siapa posisinya? Belum ada dikatakan menang, tapi kalau ukuran menang atau kalahnya kita lihat saja. Yang lebih terdesak Pak, siapa? Lebih terdesak sebetulnya perang? menurut saya pribadi lebih pada penyerangnya. Amerika dan Israel. Pertama diberitakan bahwa simpanan atau senjata-senjata missiles dan drone dari pihak Amerika dan Israel juga menipis stoknya. Sementara Iran diklaim bahwa ada penurunan serangan misil oleh Iran ke negara Teluk dan Israel, tapi bisa juga dia simpanan itu masih banyak, produksi juga masih, katakanlah simpanan itu masih banyak. Jadi sekali-kali dia masih bisa nyerang dengan cukup ampuh gitu. Yang ukuran lain dari berhasil tidak berhasil, menang atau tidak menang dari ukuran Amerika, target utama mereka adalah kan pengakhiran rezim. Walaupun Ayatullah Ali Khamenei terbunuh atau dibunuh, kan tidak serta-merta mengakhiri rezim. Memang Iran punya sistem yang berlapis, karena itu juga relatif di tengah perang dia dengan relatif cepat mudah memilih penggantinya. Ya, ternyata Khamenei lagi. Khamenei lagi. Ya. Yang lain apa? Senjata pemusnah massal, khususnya nuklir. Waktu perang 12 hari tahun lalu, bulan Juni, kan diklaim oleh Trump bahwa senjata pemusnah massal nuklir maksud saya, instalasinya kan sudah diluluh lantakkan. Sekarang dia masih bicara lagi tentang ancaman nuklir dari Iran, berarti apa yang dia katakan tahun lalu apa tidak gitu berakhir, ya? Gitu. Jadi contoh target-target yang dimuatkan pada awal perang untuk 1, 2, 3 ternyata juga belum tercapai. Dengan kata lain, kalau diukur dari keberhasilan atau kegagalan, itu kegagalan Amerika. Berarti Bapak lebih melihat poinnya sekarang lebih ada di tangan Iran ya? Poin kemenangan? Ya, karena dia bisa menekan lebih banyak. Baik. Nah, setelah apa yang terjadi, kita berhari-hari sampai hari ke-13 kita menyaksikan apa yang terjadi. Mbak, ini pertanyaan saya adalah, apakah sekarang masyarakat dunia
sudah lebih bisa melihat sebetulnya siapa sih pihak yang bersalah. Karena kan adu domba atau framing-framing propaganda itu dilancarkan oleh kedua belah pihak. Tapi dengan apa yang kita saksikan, siapa yang menyerang duluan, siapa yang dengan gigi bertahan, apakah sekarang masyarakat dunia semakin lebih bisa memetakan siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab? Boleh dijawab nanti, Mbak Yeni, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Pemirsa, tidak disangka-sangka di penghujung Februari pecah ketegangan di Timur Tengah. Dan kita juga tidak menyangka bahwa sampai hari ke-13 Iran terus memberikan perlawanan, menunjukkan kegigihannya dalam melawan serangan dari Amerika dan Israel. Jadi Mbak Yeni, apakah Anda melihat agresi Amerika Israel dan kegigihan Iran menghadapinya itu semakin membuka mata masyarakat global tentang apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan elitnya ya, tapi masyarakatnya ya. Dan siapa sebetulnya pihak yang bersalah? Sebetulnya perkara siapa yang bersalah atau tidak tergantung siapa yang melihat, perspektif siapa ya. Kalau kita melihat tatanan dunia global sekarang memang sudah berubah. Yang dulunya berdasarkan rules based order, jadi tatanan yang berdasarkan aturan main yang disepakati bersama sudah berubah gara-gara Trump. Ya kan? Jadi sekarang adalah the might is right, siapa yang kuat dia yang menang. Nah ini yang sekarang sedang kita jalani. Inilah yang kemudian mendorong juga Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, membuat pernyataan waktu di Davos kemarin, mengajak negara-negara middle country atau negara-negara tengah gitu ya, untuk berkumpul bersama, mengatur strategi bersama, menghadapi manuver-manuver dari negara-negara superpower. Kalau dulu negara superpower yang ditakuti oleh Eropa kan, biasanya cuma Cina dan Rusia. Tapi di sini pernyataan itu juga dipicu oleh langkah-langkah Trump yang waktu itu mengatakan ingin mengakuisisi Greenland. Ya. Nah, jadi memang sekarang tatanan dunianya sudah berubah karena sudah semau-mau gue gitu ya, suka-suka gue. Maka kita kemudian sudah tidak bisa mengatakan ini salah, ini benar, karena mereka nggak peduli. Ya, Presiden Trump dengan berbagai macam kepentingannya, dengan berbagai macam cara beliau menjalankan politiknya, yang oleh banyak pengamat dikatakan didorong oleh berbagai macam kepentingan pribadinya juga gitu ya. Ini memang membuat dunia sekarang sudah berubah. Tetapi kalau kita melihat polisinya Amerika terhadap Iran selalu sama. Mau presiden siapa saja, Amerika selalu sering melakukan intervensi ke Iran. Misalnya tahun berapa, 50-an kalau nggak salah ya, waktu itu Mossadegh digulingkan, diganti Shah Iran. Lalu kemudian coba dilakukan sanksi-sanksi ketika Khomeini juga sama kan, waktu itu juga berusaha diasasinasi berbagai macam ini ya, percobaan pembunuhan. Nah terakhirnya Khamenei. Nah artinya bahwa memang Iran dianggap ancaman besar di kawasan. Nah yang banyak orang kemudian, banyak rata-rata masyarakat Indonesia itu yang nggak pahamnya itu adalah kenapa negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Bahrain, seperti Kuwait, UAE dan lain sebagainya, kok nggak bantu Iran? Justru malah membantu Amerika. Ya. Nah ini karena memang mereka punya ketakutan terhadap Iran yang dari dulu sering bertindak suka-suka gue juga gitu. Nah kenapa resolusi Bahrain yang tadi dikatakan oleh Pak Hasan itu berhasil diloloskan? Karena memang di sana ada serangan Iran terhadap negara-negara ketiga. Negara-negara ketiga tadi Kuwait dan lain sebagainya itu. Karena di sana memang ada pangkalan militernya Amerika. Ya kan? Nah, jadi negara-negara ini kemudian takut mereka jadi korban perang. Sebetulnya mereka juga terjepit posisinya. Ya, tetapi ya ini sama-sama susah. Ikut Amerika susah, apalagi dengan Israel. Ikut Iran juga sama. Nah, posisi di mereka negara-negara itu seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian kita mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar, kalau dari sudut pandang orang Indonesia, nah ini lagi, kalau perspektif orang Indonesia, jelas Amerika salah. Karena apa? Doktrin kita adalah kita tidak bisa membenarkan adanya intervensi dari luar. Adanya pergantian rezim yang dilakukan oleh kekuatan luar. Kita non-blok, seperti dikatakan Presiden Prabowo misalnya. Jadi kalau dari sudut pandang masyarakat Indonesia, jelas Amerika salah telah melakukan pengeboman terhadap Iran. Apalagi ditengarai ini didorong oleh
kepentingan Israel. Oke, baik. Ada satu WNI kita yang juga baru pulang dari Teheran, Iran ya, ikuti evakuasi oleh Kementerian Luar Negeri. Saya ingin menyapa ada Mas Hukam. Mas Hukam, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke. Mas Hukam Ahmad Hukam Mujtaba ya, jadi mahasiswa Indonesia yang baru pulang dari Iran, berkuliah di Ahlul Bait International University di Teheran, Iran. Mas Hukam, jadi sebelum pulang ke Indonesia, boleh digambarkan sedikit bagaimana kondisi di Teheran? Apakah terlihat porak-poranda karena serangan Amerika Serikat Israel? Ya, terakhir sebelum saya berangkat itu adanya ledakan di sekitar Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Teheran tentunya. Kemudian saat itu memang terjadi masif serangan itu dari pagi hari hingga malam hari menjelang sahur seperti itu. Karena memang saat ini tepat di bulan suci Ramadan dan mereka hanya fokus kepada ibadah-ibadah. Mereka tidak mau diganggu oleh syaitan, mereka tidak mau diganggu oleh luar, karena mereka fokus kepada hal-hal ibadah seperti itu. Karena memang di hari pertama serangan di tanggal 2 Ramadan, lebih tepatnya itu terjadi serangan di pusat kota seperti itu. Dan kondisi di kampus kami di Ahlul Bait International University terbilang cukup aman. Dan ketika kami beranjak ke kota, ke pusat kota, kami sempat mendengar adanya ledakan yang cukup keras di sekitar tempat tinggal kami di pusat kota seperti itu. Dan lebih tepatnya di rumah sakit, kemudian di sekolah-sekolah, kemudian di Pemda atau di pemerintah daerah setempat seperti itu. Baik, Mas Hukam, dari apa yang Anda lihat, yang Anda rasakan, bagaimana warga Iran merespons serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat Israel yang sampai menewaskan Supreme Leader, pemimpin agung Ayatullah Sayyid Ali Khamenei? Untuk respon masyarakat Iran sendiri, mereka menangis bukan karena bersedih, mereka menangis karena bahagia, karena kesyahidan. Sekali lagi bukan meninggal, bukan mati, akan tetapi syahid. Syahidnya Imam Ayatullah Ali Khamenei diakibatkan oleh serangan udara dari Israel dan Amerika. Mereka memang mengutuk keras serangan tersebut dari Amerika dan merespon mereka sangat bahagia karena kesyahidan. Dan memang Imam Khomeini, Imam Ayatullah Ali Khamenei sebagai bapak dan sebagai tokoh keadilan yang melawan kezaliman dan melawan kebatilan di dunia Islam sendiri. Di dunia Islam sendiri kami sangat mengenal beliau, Ayatullah Ali Khamenei, sebagai tokoh, tidak hanya sebagai tokoh akan tetapi sebagai seorang ayah. Karena memang Ayatullah Ali Khamenei mengajarkan kita tidak boleh melihat latar belakang agama, tidak boleh melihat latar belakang negara, kemudian tidak boleh melihat latar belakang manapun. Akan tetapi kita satu, kita Islam, kita akan menghadapi musuh bersama, yaitu Israel dan Amerika. Baik, Mas Hukam. Jadi bisa dibilang tidak ada kepanikan yang berlebihan ya yang terlihat di antara warga Iran. Tapi kepanikan ini, Mas Kodari, bisa saja tereskalasi apabila ketegangan di Timur Tengah tidak mereda. Tadi sudah kita paparkan ratusan ribu WNI kita bukan hanya ada di Iran tapi di seluruh wilayah Timur Tengah. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk bisa menjamin keselamatan mereka? Ya, semua elemen bekerja untuk itu, baik Kemlu, kemudian juga bahkan TNI. Misalnya telegram dari Panglima TNI Siaga 1 itu kan sering dimaknai hanya dalam konteks dalam negeri, bahkan menghadapi katakanlah potensi ancaman dalam negeri. Tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan secara mendetail, di dalamnya itu ada instruksi juga untuk atase pertahanan, memetakan situasi dan kondisi di negara-negara yang terkena dampak dari perang di Iran ini. Gitu. Jadi kalau kita bicara masyarakat kita di Timur Tengah, ya yang paling optimal, paling maksimal itu adalah segera mengevakuasi, yang paling minimal adalah meminta agar warga Indonesia untuk mewaspadai
perkembangan-perkembangan yang terjadi. Tetapi pemerintah tidak memaksa bahwa warga negara kita harus segera pulang. Semua dikembalikan kepada keputusan masing-masing, gitu. Dan siapa yang mau pulang ya sampai sejauh ini ya. Iya, betul. Dan tapi instruksi pada hari jelasnya? ini kan sebetulnya kalau bicara di Iran jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin Ya, kalau di Iran. Mas Mojtaba ini yang bukan presiden ya, Mojtaba yang bukan presiden bisa bercerita berapa jumlahnya. Tapi yang paling banyak memang di Arab Saudi. Ya. Dan Arab Saudi pada hari ini memang ada serangan-serangan ya Pak ya ke negara tetangga, tetapi bukan sasaran utama. Tadi Mas Kodari sempat menyebut ada juga sebetulnya instruksi buat atas pertahanan kita yang Ya, ada di luar negeri. betul. Seperti apa tepatnya instruksi itu? Kalau detailnya saya tidak mendapatkan informasi, tetapi dari yang saya baca dari Telegram bahwa memang balik lagi yang namanya keselamatan kondisi dari warga negara Indonesia di luar negeri itu harus diutamakan dan dipetakan. Jadi ini kerjasama dari berbagai macam elemen pemerintahan, baik Kemlu maupun juga dari TNI maupun dari elemen-elemen yang lain. Tapi kalaupun kita harus mengevakuasi dalam jumlah banyak sekaligus, kita sudah siap melakukan itu, Mas Kodari? Mungkin ini skenario yang sedang disusun ya. Kita sendiri kan sedang mengamati perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Karena yang namanya konflik ini kan dia bertahap dan ada eskalasinya. Tentu kita harus cermati. Pada hari ini kalau kita lihat perkembangan yang ada, sekali lagi negara-negara yang punya penduduk dan populasi besar dari Indonesia seperti Arab Saudi belum menjadi lokus konflik utama, ya masih menjadi sasaran-sasaran sampingan lah dari Iran. Tetapi saya kira kalau misalnya nanti kalau sudah sampai serangan sampai ke fasilitas desalinasi, tentu implikasinya akan sangat luas. Bedanya Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah kan kalau di sini mungkin minyaknya nggak sebanyak di sana, tapi air banyak. Kalau di sana airnya sedikit, minyaknya banyak. Gitu. Dan saya melihat betapapun Iran itu marah dan betapapun Iran mengatakan akan retaliasi, tetapi sebetulnya masih sangat menahan diri. Karena sebetulnya sasaran yang paling sensitif, sekali lagi saya sependapat dengan Pak Hasan, sebetulnya bukan fasilitas pangkalan militer ya Pak ya, tetapi justru adalah fasilitas desalinasi. Karena negara-negara di Timur Tengah, apalagi Arab Saudi sangat tergantung kepada fasilitas desalinasi. Air minumnya itu, air bersihnya itu datang dari air laut yang diproses. Jadi harus diolah sedemikian rupa ya. Dan itu sebetulnya kan sangat rentan. Karena apa? Kalau fasilitas tempur, kalau kena misalnya 10%, ya yang 90% masih utuh. Tapi kalau fasilitas desalinasi, jangankan 10%, mungkin 5% saja airnya sudah habis, langsung tidak berfungsi, langsung airnya bocor, begitu. Dan itu tentu akan berpengaruh terhadap peta, situasi dan konstelasi. Saya kira memang sebetulnya ini tidak sederhana, tidak hanya bisa dilihat dari segi katakanlah segi alat-alat militer gitu, alat-alat tempur, tetapi sebetulnya ada bentuk-bentuk alat tempur yang lain. Satu itu minyak, makanya Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz. Ya, jadi oil is weapon sebetulnya. Ya, itu bisa sampai kalau $200 kan mungkin konstelasi dunia akan sangat-sangat berubah. Sekarang naik ya dari 70 ke 100 ke 90 aja sudah banyak negara yang kemudian melakukan penghematan, bahkan WFH 4 hari kerja gitu. Apalagi nanti kalau misalnya betul-betul ditutup Selat Hormuz. Ya. Nah, yang berikutnya lagi senjata yang lain adalah fasilitas desalinasi tadi. Jadi water is also very important weapon gitu. Nah, sampai hari ini kita melihat bahwa Iran belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, tapi apakah akan menuju ke sana? Pak Hasan, kalau tadi dibilang bahwa negara-negara di Timur Tengah semakin terjepit, kemudian juga harga minyak dunia kita lihat fluktuasinya itu terlihat trennya itu semakin naik, apakah justru itu yang akan menjadi daya tawar untuk bisa menghentikan perang ini secepatnya? Boleh dijawab nanti, Pak Hasan, kita jeda lagi, pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jadi Pak Hasan, apakah kenaikan harga minyak dunia itu adalah daya tawar yang dimiliki Iran dengan Selat Hormuznya itu yang katanya mau ditutup penuh, itu akan menjadi daya tawar sebetulnya untuk bisa menghentikan perang ini dan menang sebetulnya. Tidak hanya menghentikan tapi bisa menang lawan Amerika. Yang jelas kenaikan harga minyak menjadi faktor penekan terhadap Amerika dan sekutu-sekutunya. Kita lihat misalnya yang paling tertekan ke arah panik adalah sekutu-sekutu Amerika di Eropa. Mereka sudah membicarakan kalau suplai minyak yang melalui Selat Hormuz terhenti, maka
dan bahkan sudah diputuskan oleh Uni Eropa untuk mengeluarkan cadangan minyak mereka, oil reserve mereka. Negara-negara ini yang bisa jadi menekan Trump untuk menghentikan perang, satu dari sekutunya. Yang kedua dari dalam negeri Amerika sendiri. Boleh Trump mengklaim dia produksi minyak cukup, tapi dari perang sejak awal sudah menaikkan harga bensin di dalam negeri. Kalau tidak keliru 1 galon sekarang itu sudah $4. Bukan mungkin akan naik lagi. Jadi yang akan paling menolak perang juga bisa jadi dari domestik Amerika sendiri. Rakyat Amerika yang menderita. Karena kenaikan harga. Itu yang dimainkan oleh Iran dengan menutup Selat Hormuz katakanlah. Jadi itu juga senjata. Faktor penekan bagi Trump dan Israel untuk menghentikan. Menarik bahwa ada ucapan terbuka Trump menekan Israel untuk menghentikan pemboman terhadap bunker-bunker minyak Iran. Karena efek dari di gempurnya bunker-bunker minyak, dia menaikkan harga walaupun suplai dari bunker itu sendiri kan relatif kecil dibandingkan dari suplai minyak negara-negara Arab lainnya sepanjang Hormuz itu. Tapi jelas satu faktor penekan yang dimanfaatkan oleh Iran. Yang lain kelihatan bahwa Rusia yang sejak 4 tahun lalu, sejak dimulainya perang Ukraina, itu juga dirayu oleh Trump untuk pertama mengendurkan sanksi. Dulu kan sejak perang Ukraina, Rusia dikenakan sanksi, tidak boleh menjual. Kalau menjual pembelinya yang dikenakan sanksi, termasuk sebagian besar adalah negara Eropa. Sekarang diminta untuk dikendor, bahkan bukan diminta, dijanjikan Trump untuk mengurangi sanksi terhadap Rusia. Yang berarti memperkaya Rusia dan bisa jadi modal perang terhadap Ukraina. Jadi menarik memang apa yang kita tidak duga akibat tekanan harga minyak ini memperlemah posisi Amerika dan Israel dalam perang ini. Baik, jadi cost dari sebuah perang itu kan besar sekali ya, Mbak Yeni, kita lihat. Terlebih untuk rakyat di dalam negerinya sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hasan. Jadi sebetulnya apakah tekanan politik dalam negeri di Amerika sekarang sudah terasa dan semakin bisa tereskalasi juga, Mbak Yeni? Ya, saya ingin menambahkan apa yang dimulai Pak Hasan tadi, bahwa tekanan dalam negeri Amerika akan meningkat ketika Trump sudah mengatakan ada kemungkinan akan mengirimkan ground troops atau prajurit-prajurit Amerika ke Iran. Invasi saya rasa ini bisa terjadi demi untuk menjaga Selat Hormuz. Tapi Iran sendiri kan tidak bisa di-underestimate ya. Iran ini kan punya banyak sekali rudal-rudal yang ditakuti Israel dan Amerika. Terutama rudal hipersonik Iran yang terbaru, Fatah, ya, yang bisa menembus sampai ke Israel dalam waktu 4 menit. Nah, yang dilakukan Iran ini cerdas sekali. Iran tahu bahwa kalau dia berperang one on one langsung combat gitu, nggak akan kuat ini lawan Amerika. Yang dilakukan adalah dia melakukan strategi perang gesekan, attrition war. Jadi dikit-dikit, jadi dia melemahkan persenjataan Amerika, personilnya dan lain sebagainya, terus diserang dengan rudal-rudal yang mungkin low budget, tadi dikatakan Pak Hasan ya, low budget. Iran ini banyak banget stoknya. Dia terus menyerang demi apa? Demi untuk menghabiskan rudal-rudal yang dimiliki oleh Israel, ya, termasuk Iron Dome, Patriot Missile dan lain sebagainya gitu ya. Karena setiap kali ada rudal ditembakkan dari Iran, diintercept nih, dari Israel, dari Amerika dan lain sebagainya. Rudalnya Amerika dan Israel mahal banget. Yang ini harganya mungkin cuma berapa ratus juta, yang ini bisa puluhan miliar. Nah, strateginya Iran dibanjiri terus nih, diluncurkan puluhan, ratusan rudal terus-terusan supaya habis stoknya. Nah, dan saya rasa Iran sudah dalam posisi di mana dia lebih baik bumi hangus. Nah, Selat Hormuz kalau misalnya ground troops-nya Amerika datang, prajuritnya datang, bisa diserang habis-habisan. Dan jangan lupa di belakang Iran ada Cina dengan teknologi yang juga sangat canggih. Nah, kita nggak tahu nih, Cina walaupun diam-diam di luar kelihatannya nggak ikut campur, kita nggak tahu apakah mereka menyuplai intelijen, menyuplai drone, menyuplai teknologi macam-macam, ya, minimal satelit dan lain sebagainya, yang bisa membantu Iran untuk lebih presisi lagi dalam melakukan serangan. Nah, sekarang ini kan banyak sekali tokoh-tokoh Israel, terutama garis kerasnya, Ben Gvir yang sudah bilang, ampun jangan, tolong dong dunia, minta Iran berhenti menyerang, sampai ngomong kayak gitu. Artinya, kalau perang ini sampai lama,
maka Amerika akan sangat rugi dan menderita. Nah, rakyat Amerika sudah tak jelas tidak ingin negaranya berperang lagi. Dan itu salah satu janji kampanyenya Trump waktu mau nyalon presiden. Amerika nggak mau perang lagi, nggak mau terlibat dalam pergantian rezim di negara lain. Kok sekarang dia melakukan itu? Jadi tekanannya sangat kuat. Tetapi Trump sendiri di sisi lain juga ingin terlihat kuat sebelum terjadi yang namanya midterm election atau pemilu paruh waktu pada bulan November nanti. Di mana kelihatannya dari banyak survei kelihatannya partainya akan kalah. Jadi dia mau kelihatan kuat. Nah, tetapi apa yang dilakukan Trump ini oleh orang Amerika dan banyak basis-basis pendukungnya juga sangat gelisah sekali karena mereka nggak mau banyak veterannya yang sekarang menderita. Nah, masih trauma dengan apa yang terjadi di Irak dan lain sebagainya. Nah, jadi rasa-rasa pressure dari domestik akan sangat kuat sekali nanti. Oke, jadi dunia diambang ketidakpastian. Presiden Prabowo juga sudah menyatakan bahwa kita harus bersiap untuk menghadapi segala tantangan di depan mata. Seperti apa kita harus bersiap dengan bijak tanpa kepanikan? Sesaat lagi, usai jeda. Saya kembali lagi ke Mas Sukam yang sudah beberapa tahun tinggal di Iran selama menjadi mahasiswa. Mas Sukam, jadi terakhir singkat saja, dari yang Anda lihat apa yang membuat Iran setelah pemimpin agungnya dibunuh oleh serangan Amerika Serikat Israel, apa yang membuat Iran bisa bertahan menghadapi mereka bahkan menyerang balik sampai hari ke-13 seperti ini? Ya, terkait apa yang saya lihat itu tidak ada takut sama sekali masyarakat Iran itu ketika memang pemimpinnya syahid yang dibom oleh Amerika dan Israel. Kemudian ketika memang melihat mereka itu sangat bergembira karena kesyahidan Ayatollah Ali Khamenei berhasil untuk membangkitkan semangat spirit perlawanan. Itulah yang menjadi penyebab kami para pelajar Indonesia di Iran itu sangat semangat untuk mempelajari semua hal-hal yang terkait budaya, kemudian hal-hal yang menarik dari sisi Iran. Kemudian masyarakat Iran sendiri sangat welcome kepada orang-orang asing, apalagi ketika disebutkan nama Indonesia gitu. Ketika memang warga negara Indonesia sangat ramah-ramah, kemudian mereka sangat senang, apalagi kita kan sesama Muslim. Berarti Anda melihat mentalitas dan juga resiliensi ya dari warga negara Iran dalam menghadapi justru dengan kematian Supreme Leader mereka itu semakin membangkitkan semangat mereka. Terima kasih kalau begitu Mas Sukam sudah berbagi cerita Anda dari Iran sana. Saya langsung ke Mas Kodari ketika Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa kita harus bersiap untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan dengan adanya ketegangan di Timur Tengah ini. Sebetulnya bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan bijak tanpa adanya panic buying atau kepanikan yang terlalu berlebihan, Mas? Iya, yang pertama tentu Presiden, kemudian pemerintah, kabinet sudah mulai mengidentifikasi skenario-skenario yang harus kita sesuaikan, harus kita adaptasi. Bahkan lebih jauh lagi kita harus bisa melihat momentum krisis ini sebagai kesempatan untuk melakukan transformasi dalam berbagai bidang, terutama dari segi energi. Sekali lagi kita pada posisi yang sudah cukup baik. Misalnya kalau kita bicara solar, kilang Pertamina di Balikpapan kemarin kan Januari 2026 itu baru diresmikan. Itu membuat produksi solar kita naik 1,8 juta kiloliter per tahun. Nah kalau kita bicara solar itu ada dua macam sumbernya. Pertama dari minyak bumi, yang kedua dari biodiesel gitu. Jadi kita kalau kombinasikan dua sumber ini tahun 2026 kita sudah mandiri. Kemudian yang kedua diversifikasi. Tadi memang 20% BBM kita atau minyak bumi kita datang dari Selat Hormuz. Nah, ini 20% yang tertutup ini atau berpotensi tertutup ini kita segera alihkan kepada sumber yang lain.
Kemudian cadangan BBM kita yang selama ini sekitar 20-30 hari itu akan ditingkatkan sampai 90 hari insya Allah begitu. Jadi kita bangun kilang-kilang yang membuat kita punya daya tahan energi jadi lebih panjang. Baik. Kemudian LPG tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita punya batu bara banyak segera diubah jadi gas ya. Kita di metal ether gitu. Jadi itu beberapa elemen yang bisa diceritakan pada ada beberapa lagi, tapi tunggu tanggal mainnya. Tapi banyak lesson learned ya dari kejadian ini ya. Terima kasih Mas Kodari. Dan Pak Hasan, berarti terakhir singkat saja, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia, mental seperti apa dalam Presiden sudah menyatakan kita harus bersiap, tapi bersiapnya kan tidak boleh sampai panik, harus seperti apa Pak Hasan? Seperti sebagian sudah dikatakan oleh Mas Kodari, kita harus bersiap menghadapi apa konsekuensi dari perang ini terhadap kita. Utamanya misalnya tadi disebut supply oil and gas kita. Kita harus ancang-ancang betul itu. Oke. Beruntung kita untuk food security, produksi beras kita sudah lebih dari yang kita produksi kita sudah cukup, lebih dari cukup. Buat banyak negara itu jadi persoalan juga di tengah krisis besar seperti ini. Jadi pada ujungnya memang economic resilience kita, daya tahan ekonomi. Baik, oke. Terima kasih Pak Hasan. Dan terakhir, Mbak Yeni, apa yang bisa disampaikan dalam situasi penuh ketidakpastian seperti ini kepada masyarakat kita? Kalau dalam analisa saya, perang ini akan berkepanjangan karena Amerika tidak akan berhenti sampai terjadi pergantian rezim yang sesuai dengan mereka. Kemauan mereka. Ya. Jadi ini akan panjang ya. Nah, menurut saya kita bangsa Indonesia harus berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, kita tetap harus menolak intervensi dari luar dan pemaksaan rezim perubahan rezim yang dipaksakan dari luar oleh kekuatan asing gitu ya. Yang kedua, Indonesia tidak boleh terseret masuk ke dalam perang ini. Ya, Indonesia harus tetap menjadi negara yang terus menggelorakan perdamaian. Dan yang ketiga, solusinya adalah solusi diplomatik, tentu. Nah, ini tokoh-tokoh seperti Pak Hasan menjadi sangat penting sekali untuk terus mendorong bersuara bersama-sama dengan seluruh warga dunia untuk memaksakan ini katanya ya bahwa nggak bisa lain, perang hanya akan membawa korban besar. Ya. Baik, terima kasih Mbak Yeni Wahid, Pak Hasan dan juga Mas Kodari. Terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, Amerika Serikat Israel menabuh genderang perang kepada Iran. Keputusan yang tidak cuma membuat diri sendiri merugi, tapi menyeret dunia dalam ketidakpastian. Semoga semuanya bisa sadar dan segera memperbaiki diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.